Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nurulita dengan NPM 2110010141 kelas 1M reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer atau yang disingkat dengan ORKOM dengan dosen pengampung Bapak Muhammad Rashidan dengan tugas yaitu menjelaskan komponen-komponen komputer yang ada pada motherboard beserta fungsi-fungsinya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu motherboard. Motherboard yaitu suatu perangkat komputer yang menghubungkan setiap komponen-komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain, seperti prosesor, video card, RAM, hard disk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih komponen utama pada motherboard? Yang pertama yaitu soket prosesor, yang kita lihat pada nomor 1, soket RAM pada nomor 2, notch brick pada nomor 3, softbridge yang kita lihat pada nomor 4, PCI Express kali 16 pada nomor 5, PCI kali 1 pada nomor 6, slot AGP pada nomor 7, slot PCI pada nomor 8, BIOS pada nomor 9, CMOS baterai pada nomor 10, port SATA pada nomor 11, port ID pada nomor 12, port floppy disk pada nomor 13, port power pada nomor 14, black panel pada nomor 15, port VS untuk mouse pada nomor 16, port VS untuk keyboard pada nomor 17, port paralel pada nomor 18, port serial pada nomor 19, port SPDIF pada nomor 20, port firmware pada nomor 21, port RJ45 pada nomor 22, port USB pada nomor 23, port audio pada nomor 24. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi pada komponen-komponen komputer yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu soket prosesor. Soket prosesor berfungsi sebagai tempat terpasangnya prosesor atau CPU atau yang sering disebut juga sebagai otak dari komputer. Kita lihat pada gambar di sini bahwa prosesor dan pasangannya seperti Intel Pentium 2 dan Intel Pentium 3 menggunakan slot 1, sedangkan Intel Pentium 4 menggunakan soket 423 dan bisa juga menggunakan soket 775. Selanjutnya, kemudian untuk prosesor yang setara dengan Intel Pentium ada AMD Athlon, AMD Athlon MP, AMD Athlon XP, dan AMD Athlon XPM. Yang saya sebutkan tadi menggunakan soket 462, sedangkan AMD Athlon XP bisa juga menggunakan soket 563. Kemudian selanjutnya kita bahas komponen yang kedua yaitu soket RAM yang berfungsi sebagai menempatkan RAM atau memasang RAM. Yang ketiga yaitu notch brick yang berfungsi komponen utama yang mengatur lalu lintas data di antara prosesor dengan sistem memori dan juga saluran utama motherboard. Yang keempat yaitu softbridge yang berfungsi sebagai komponen pembantu komponen notch brick.
Yang kelima yaitu PCI Express x 16 yang berfungsi menempatkan kartu grafik atau VGA card supaya bisa menghasilkan output yang berkualitas. Yang keenam, PCI x 1 yang berfungsi menempatkan aksesoris seperti adapter, nirkabel, TV tuner, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu slot AGV yang berfungsi menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Yang kedelapan yaitu slot PCI yang berfungsi slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in bisa dipasang ke beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu BIOS yang berfungsi sebagai memori permanen tempat tersimpannya data, penanggalan, dan pengaturan dari komponen komputer. Yang ke-10 yaitu CMOS baterai yang berfungsi sebagai mempertahankan memori dari klip CMOS yang berisi hal-hal seperti waktu, tanggal, jenis perangkat keras, dan juga pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Yang ke-11 yaitu port SATA yang berfungsi menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12 yaitu port ID yang berfungsi sebagai antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 yaitu port floppy disk yang berfungsi sebagai menghubungkan media removable ataupun media penyimpanan yang dapat dicopot yaitu disket atau floppy disk. Yang ke-14 yaitu port power yang berfungsi sebagai menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Yang ke-15 yaitu back panel yang berfungsi sebagai kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau di bawah komputer. Yang ke-16 yaitu port VS untuk mouse yang berfungsi sebagai menghubungkan mouse dengan komputer. Yang ke-17 yaitu port VS untuk keyboard yang berfungsi sebagai menghubungkan keyboard dengan komputer. Yang ke-18 yaitu port paralel yang berfungsi memasang printer sebelum generasi USB. Yang ke-19 yaitu port serial yang berfungsi peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial. Yang ke-20 yaitu port SPDIF yang berfungsi sebagai menghubungkan komputer dengan peripheral audio seperti halnya home theater. Yang ke-21 yaitu port Peripheral yang berfungsi sebagai menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti halnya audio, capture, atau streaming video. Yang ke-22 yaitu port RJ45 yang berfungsi sebagai menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Yang ke-23 yaitu port USB yang berfungsi sebagai antarmuka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan juga port serial. Dan yang terakhir yaitu port audio yang berfungsi sebagai menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti mikrofon, speaker, LAN in, dan LAN out. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen-komponen dan fungsi yang ada pada motherboard. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.